si Yahudi kamu ngasih air, Allah sudah menentukan jam segitu dia pasti sembuh. Nah, itu kita ambil pelajaran bahwasanya semua ada syariat dan hakikat Allah. Dan di situ pun Rasul membuktikan nih, kalau kamu tidak percaya sakit kamu ada jin, saya tunjukin jin. Keluarlah itu jin keluar. Nah, itu. Jadi kita garis bawahi bahwasanya saya mendukung dan saya hormat penuh kepada spiritualis bila mana spiritualis itu menggunakan ilmu dari Allah untuk kebaikan. Jangan pernah doa itu diucapkan sumber dari hati yang benar. Yang menyampaikan kepada Allah dan Rasulullah hilang atau enggak? Saya lihat beliau berjalan mencintai. Masya Allah. Kalau datang kepada orang yang spiritual, kalau Allah dan Rasulullah hilang, sudah syariatnya enggak ada. Tak lain dan tak bukan, video ini bertujuan untuk meningkatkan iman. Pembahasan yang aktual dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mistis, yang logis, maupun yang medis. Segenap hal yang berbau mistis dibahas secara kritis, baik secara logis maupun secara magis. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan pencet abang-abangnya dan share buat teman-temannya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang menarik. Bagi Anda yang sekarang ini mungkin penasaran tentang hal-hal dunia misteri, atau Anda yang ingin mengenal jati diri Anda, atau sesuatu yang goib tanda petik atau di luar logika, jadi pastikan pandangi channel ini ya, karena ke depan video ini akan terus berlanjut. Dan kalau ketinggalan update nanti sayang sekali, karena setiap yang akan kami tampilkan itu diskusi biasa ya, tapi itu ada ilmu di sana seperti itu ya. Oke, ini masih bersama Kang Aris di sini. Kita akan diskusi seputar tentang hal-hal yang mungkin orang mengatakan di luar logika, tetapi itu adalah menyelimuti diri kita, sekeliling kita, dan tidak bisa dilepaskan dari kita. Kita melihat ada benda yang fisik dan ada juga benda yang tidak berupa fisik, tapi itu nyata adanya ya. Contoh halnya yaitu energi. Energi itu tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Nah, ini oke, Kang Aris, kita mulai. Saya pancing dengan masalah pertanyaan mengenai masalah doa atau kata-kata ya yang bertuah, yang bisa memiliki energi ya, dalam bahasa fisikanya itu mampu menumbuk atau memiliki momentum ya, seperti itu. Kalau kita kan sering, kalau misalkan ada dari mulai orang yang sakit terus dimintain orang pinter atau Pak Ustadz didoain terus sembuh. Kemudian misalkan ada orang kena pelet terus didoain bisa sembuh, atau bahkan mungkin kita orang kerasukan didoain sembuh, artinya kan bisa menumbuk ya, bisa mengusir kan, begitu kan, seperti itu. Nah, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur subscriber, pokoknya apa-apanya dipencet, share. Yang ditanyakan untuk mengenai doa itu adalah sebuah keyakinan kita. Jadi untuk doa yang kita amalkan itu secara terus menerus ya, kita zikirkan, itu menimbulkan sebuah keyakinan tuh. Jadi namanya sebuah doa itu yang sudah diyakini, nah itulah yang mampu membangkitkan
mendapatkan aura yang positif, aura yang apa ya intinya aura Mendung yang ya, mendukung. positif itu, karena antara doa itu diucapkan bersumber dari hati keyakinan kepada Allah. Makanya kalau dalam peribahasa seperti kayak carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu kan. Kalau orang Cina ke Indonesia Nah, nyari itu. nyari tanah. Makanya itu ada sebuah keyakinan itu. Kalau orang istilahnya berobat ya, kalau tidak yakin ya percuma. Namanya berobat itu harus yakin. Misalkan secara medis banyak dokter umum, dokter spesialis, tinggal keyakinannya itu di dokter mana, sesuai dengan penyakitnya apa. Jadi pertama adalah yakin pada dirinya sendiri, kepada Allah itu. Jadi ya itu, jadi saya tegaskan lagi ya teman-teman, jadi kuncinya adalah iman atau yakin. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa sebuah keyakinan maka percuma. Itu seperti mungkin dulu saya pernah diceritain ada seorang dokter melakukan eksperimen. Satu pasien dengan penyakit tertentu itu diberikan obat yang bagus, tapi tanpa diberikan ucapan keyakinan dan lain sebagainya. Pokoknya ya diminum aja seperti itu. Kemudian dia melakukan eksperimen pada pasien yang lain memiliki penyakit dengan tingkatan yang hampir sama. Itu diberikan tepung biasa, ya, bukan obat, tetapi orang itu disugesti ini obat bagus dan nanti akan segera sembuh. Nah dari itu ternyata yang sembuh itu yang nomor kedua, yang bukan obat, hanya tepung, tapi bisa sembuh. Tapi dokter nggak bilang seperti itu. Nah ini dari analisis ini, keyakinan itu memegang peranan penting. Apalagi kalau misalkan kita dari apa namanya, doa atau ucapan ya atau tulisan. Nah jadi apa namanya, doa itu bisa berupa ucapan ya, yang didengarkan, atau berupa tulisan yang betul ya Pak ya. Ya. Nah maka muncullah ada katakanlah itu buat raja-raja begitu kan, seperti itu. Nah Kang Aris ini dulu ya punya pengalaman, beliau itu adalah pakar yang bisa membuat raja. Sampai bahkan dulu itu sempat menjadi backingannya para preman gitu. Ya, ini cerita pengalamannya sih. Ya, itu masa lalu. Main preman. Kalau Masa lalu. Sekarang ya kita sama-sama belajar lah. Saya bukan orang pintar, bukan kiai, bukan apa. Kita sama-sama belajar untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Jadi bukan suatu hal yang musyrik, ya kan? Tapi itu satu yang perlu kita yakini bahwa doa itu yang kita panjatkan terus menerus itu akan bertebal keimanan kita kepada Allah. Nah, itulah sebuah keyakinan gitu. Jadi kalau misalkan orang berobat, katakan dikasih itu tadi apa, seperti tepung, kalau yakin ya itu sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakitnya gitu. Bukan tepungnya, tapi karena keyakinannya itu gitu. Karena semua sumbernya ada dari Allah gitu. Sedulur subscriber semua. kira apa kayak Kang Ujang itu orang bisa muni subscriber. Oh sok beker mana sok beker wis pokoknya ngono ya. Wis pokoknya ngono lah ya. Cerita tuh gimana tuh ceritanya dulu waktu pengalaman menjadi ahli raja. Kenapa ini kan pengalaman ya kan. Ya itu kan ya karena bersumber dari keyakinan saya kan gitu ya. Jadi saya yakin membuat sebuah raja. Kalau saya itu membuat itu sebetulnya ya saya ambilkan dari
tanam, minyak, dan doa, wirid lah, wirid. Ya saat orang itu memakai, ya alhamdulillah selamat gitu loh, dari karena tujuannya itu adalah untuk keselamatan, sebuah sarana untuk keselamatan, bukan itu terus menyelamatkan enggak, tapi sebuah sarana. Seperti Musa itu kan dengan memakai sarana tongkatnya bisa membelah lautan itu. Tapi Allah menurunkan wahyu itu bukan terus akan oh ini saya kasih itu enggak, tapi dengan sarana apapun, entah itu melalui apa itu bisa, ya kan. Contohnya wahyu itu ditulis dalam kitab, itulah kitab itu adalah sarana, betul. Ada seperti medianya, itu. kertas, Nah, ditulis, medianya. ya. Jadi enggak terus akan wahyu itu turun tanpa ada sarana, pasti ada sarana. Seperti itu dulur subscriber penjelasannya. Ya, jadi ini kalau bercerita ini sedikit mendalam, kalau kita mau buktikan, Rasulullah itu ya adalah nabi di mana Al-Qur'an diturunkan. Jadi secara ini apa namanya? Secara apa ya bahasanya? Pokoknya intinya jadi Rasulullah itu sebagai sebuah sarana bagaimana Allah itu bisa menurunkan Al-Quran. Nah ini juga luar biasa, bahkan kalau kita bisa mengkaji lebih dalam mungkin ya, ketika zamannya masih awalnya manusia yaitu Nabi Adam ya, diberitahu ketika Allah bicara Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul, ada Muhammad di sana ya, dan itu adalah zat yang sudah tercipta sebelum adanya Nabi Adam, dan zat itu akan diturunkan ke bumi melalui dari turunan Nabi Adam. Nah itu, dan dari sarana itulah Allah itu menciptakan alam semesta itu. Nah, kemudian secara syariat, secara umum atau secara ekstrim ya, kita bisa melihat Al-Quran sampai saat ini sebagai mukjizatnya beliau. Nah itu apa namanya benar-benar bisa gamblang nampak ya, sebagai sebuah mukjizat yang kita bisa baca, yang kita bisa dengarkan sehari-hari ya, seperti itu. Nah jadi kembali ke sini, jadi intinya berarti kita itu memberikan sesuatu ya, atau kita meyakini sesuatu, mengimani sesuatu itu tetap membutuhkan syariat. Seperti ketika istri saya mau rajang berambang itu, ya butuh pisau. Iya. Kalau nggak ada pisau berambang, gimana caranya? Ya, saya ini ingin menutupi aurat. Ya, menutupi aurat itu gimana caranya? Kita butuh syariat baju. Ya, jadi baju ini, ya. Nah, tentunya baju ini sendiri tidak serta merta langsung ada. Dulu Nabi Adam, Ibu Hawa kita kan tidak punya baju, ya kan? Bagaimana untuk menutup aurat? Nah, dulu mungkin pakai daun kali ya. Nah, makanya dari sana Allah itu memberikan pikiran kepada kita sebagai manusia untuk bagaimana caranya menutupi aurat dengan enak. Yo, dibuatlah pikiran manusia itu mampu mencari-cari sesuatu, membuat syariatnya, yaitu membuat baju yang sekarang ini kita pakai. Ini bukan warisan Nabi Adam, dikasih baju, dikasih kulkas, dikasih pesawat ya, tapi itulah sebagai sarana. Pesawat terbang paling ekstrim ya kan, kita pengen bergerak dengan waktu yang cepat, pindah melewati samudra ya kan, dengan waktu cepat, butuh syariat namanya pesawat terbang. Nah jadi kalau misalkan kenapa mungkin kita butuh adanya tulisan, atau mungkin ada beberapa orang yang menulis raja dan sebagainya, itu sebenarnya bukan raja itu sendiri ya, tetapi hakikatnya adalah kepada Allah ya, tapi melalui alat atau syariat berupa tulisan-tulisan seperti itu menurut kalian. Iya. Nah, weh,
ini serta baru. Monggo. Udah. Ini lebih seru lagi nih malam ini. Gimana ada apa? Iya. Lagi sini ya, Ben? Ya, udah. Ini. Nah, saya tinggal bayang. Lagi jagong, Pak. Jagong tentang apa namanya? Apa yang dibahas? Wah, tentang metafisika. Wes. Saya Ini cuma dengar. iya, ya apa-apa, Pak. Nanti lama-lama nanti kan campur sendiri. Jadi kita lagi bicarain, Pak, tentang masalah doa itu mampu menjadikan perisai kita untuk apa namanya sebagai benteng kita ketika ada sesuatu yang hendak menyerang kita, ya kan? Contoh misalnya ya, orang sakit kadang didoain bisa sembuh. Contoh misalnya mungkin ada serangan-serangan yang negatif yang bersumber dari hal yang goib itu, ya kita bisa. Oke, itu tadi pembicaraan kita tentang masalah bagaimana apa namanya keimanan atau keyakinan sehingga terejawantahkan dalam sebuah ucapan, doa atau sebuah tulisan itu bisa dijadikan sebagai senjata atau perisai bagi diri kita untuk apa namanya sebagai penjagaan ya. Jadi jangan sampai keliru bahwa semuanya yang menjaga itu adalah Allah SWT, tapi tentunya tadi kita punya apa namanya ada syariatnya, ada medianya seperti itu. Seperti kita hendak mengucapkan sesuatu, syariatnya adalah punya lidah ya. Meskipun kita mengucapkan sesuatu bisa dalam hati, tapi kita butuh media supaya bisa didengar. Kita ingin menuliskan pesan, kita butuh media pulpen untuk menulis sesuatu ya. Sebenarnya kita juga bisa memberikan pesan pada orang lain tanpa adanya media itu, tapi media itu kadang diperlukan ya, seperti itu. Nah, oke, sebelum closing mungkin Aris menambahkan. Ya, jadi sedulur, kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa apa-apa. Itu tadi hanya sebuah edukasi, sebuah pengetahuan bahwa kita punya hati untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah, pertebal keimanan sedulur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa siapapun adalah guru kita, di mana tempat adalah sekolah, dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipencet abang-abangnya bahwa pencet subscribe, share.